Jangan remehkan orang yang nggak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah. Jangan remehkan mereka yang nggak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah. Ruang belajar ilmu bisnis, rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka, mengupas berbagai macam permasalahan, problematika, serta topik-topik dan isu terhangat dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar. Motivasi Niaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, siang hari ini sebuah kehormatan dipanggil Kang Randy untuk bergabung dengan saudara-saudara semua. Dan sebagai seorang introvert, berada di panggung dengan 1000 orang, agak gemeter juga saya. Jadi, mohon izin jika suara saya terbata-bata karena memang saya tidak biasa berdiri di panggung. Dan 1 jam ke depan diminta Kang Randy untuk memberikan sesuatu yang baru pada teman-teman supaya SSN ini bisa tumbuh bukan sekedar 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi bisa berlipat-lipat. Dan saya mulai mungkin ceramah atau kuliah zuhur ini dengan buku yang baru saja selesai saya baca, judulnya The Winner Takes All. Saya ini penggemar buku, jadi 1 bulan 2 buku saya baca. Dan salah satu buku yang hari ini saya mau share adalah tentang The Winners Take All atau pemenang mengambil semuanya. Di buku tersebut ada hal yang menarik, bahwa tahun 80-an anak muda banyak yang kaya. Tahun 90-an anak muda yang kayanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tahun 80-an. Tahun 2000-an lebih sedikit lagi dibanding yang tahun 90-an. Dan sekarang 2018, 2 dekade kemudian, dibandingkan 1 dekade yang lalu, anak muda yang kaya lebih sedikit. Mengapa? Pertanyaan itu banyak timbul dari studi yang panjang oleh sang penulis. Karena yang senior-senior, the winner takes all, sudah ngambil. Contohnya begini. Kalau saya misalnya mau mentransfer ke Kang Randy uang $1000. Kita datang ke Bank Mandiri, kemudian saya isi formulir, saya kasih ke kasir, gitu kan? Yang terjadi adalah notifikasinya harus datang ke New York dulu, New York lalu pergi ke sebuah kota kecil di Switzerland namanya Basel, Basel oke, baru ke New York, New York bilang ke Mandiri, transfer ke rekeningnya Kang Randy, betul ya? Dan ada jasa 0,00 sekian. Kesimpulan, Basel itu adalah milik sebuah keluarga. Yang seberapa kaya saya dan Kang Randy buat, apa yang terjadi? Dia mendapatkan 0,00 sekian. Dia yang disebut the winner takes all. Dia sudah ambil dari seluruh transaksi. Itu yang harus yang jadi pertanyaan berikutnya oleh penulis adalah, dengan adanya sistem ekonomi dunia saat ini yang ada, pertanyaannya adalah, perbedaan kaya miskinnya makin mendekat atau makin melebar? Pertanyaan kedua, orang kayanya makin banyak atau makin sedikit? Yang 0,01% yang di atas itu dia juga. Karena dia the winner takes all. Karena kita tahu kemiskinan tidak hilang, kesimpulannya adalah sebenarnya sistem itu doesn't work. Sistem itu fail. Jadi kalau kita mau maju, kalau SSN mau maju, kalau kita saudagar-saudagar muslim dan lain sebagainya ini mau maju, stop menggunakan lantai dansa yang diciptakan oleh mereka. Setuju? Lantai dansa kita ini di zaman kekhalifahan sudah dilibas sama mereka, bener nggak?
Sudah masanya kita bangkitkan lagi atau buat baru? Itu kuncinya. Cara buatnya bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan. Inilah yang teman-teman hari ini berkumpul selama 3 hari, ujung-ujungnya kita harus membuat sesuatu yang baru. Setuju nggak? Prinsipnya begini. Ada buku kedua, namanya The End of Alchemy. Alchemy. The End of Alchemy. Penulisnya adalah mantan gubernur Bank Sentral England. Beliau mensarikan kira-kira begini. Sejak zaman manusia punya peradaban, berapa ribu tahun yang lalu, ada sejarah menyatakan 2000 tahun yang lalu, ada yang 1000 tahun yang lalu, peradaban. Atau ada yang 6000 tahun yang lalu sejak Babilonia, itu adanya peradaban. Cita-cita manusia itu sampai sekarang tidak berubah, hanya 2. Ingin kaya raya dan ingin umur panjang sehat selalu. Betul ya? Hanya 2 itu, gitu. Nah, yang ingin umur panjang dan sehat namanya eliksir. Eliksir adalah misalnya sekarang ketemu stem cell, di mana orang yang 70 tahun dikasih stem cell bisa kayak umur 50, bisa kayak umur 40. Stem cell disebut eliksir, dan banyak sekali eliksir-eliksir baru diciptakan. Di sisi lain, kalau orang bisa menciptakan kemakmuran atau kekayaan, dia diberi nama alkemi. Jadi misalnya Merlin, sang penyihir, guru-guru para raja di Eropa, dia bisa menciptakan emas, itu disebut alkemi. Nah, alkemi ini kita harus punya. Jadi diri kita harus punya alkemi, organisasi kita Saudagar Nusantara harus punya alkemi, bahkan Indonesia harus punya alkemi. Saat ini saya yakin Indonesia tidak punya alkemi, betul ya? Kalau ditanya nih pejabat sekarang, maaf ya, kita tanya, Indonesia mau kemana? Nation interest Indonesia kemana? Ada yang bisa jawab? Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda bayangin, kita ini supir taksi, tahu-tahu orang Indonesia masuk, ditanya sama supir taksinya, mau kemana? Terserah, bener nggak? Itu yang terjadi pada saat ini karena Indonesia tidak punya nation interest, karena Indonesia tidak punya alkemi. Betul ya? Tapi bukan kita yang berada di ruangan ini. Setuju? Alkemi itu apa? Saya ceritakan dulu. Ada sebuah keluarga tahun 1800 mengumpulkan batuan-batuan. Selama 40 tahun dia kumpulkan, dan dia dan keluarganya, jadi ada yang di Afrika, di Austria, di Australia, di Eropa, di Amerika Latin, mereka mengumpulkan batuan, dan batuan tersebut selama 40 tahun keluarga tersebut kira-kira menguasai 70-80% batuan, entah dari tambangnya atau dari hasilnya. Di tahun 1840-an tersebut mereka declare bahwa simbolnya cinta adalah batu berlian. Diamond itu simbolnya cinta. Sekarang 250 tahun kemudian, di kepala kita simbol cinta adalah berlian, benar nggak? Itu sudah masuk, itu yang disebut alkemi. Karena itu berlian dikontrol dengan ketat oleh keluarga De Beer, dari keluarga Oppenheimer namanya. Dia sudah the winner takes all, paham ya? Jadi Anda mau lawan pakai apa? Kita menemukan batu opak itu, terus kita ciptain bahwa ini adalah simbol cinta, bisa nggak? Bisa, 400 tahun kemudian mungkin, betul ya? Itu yang kita sebut the winner take all. Dia sudah ambil semua. Atau cerita lagi yang nomor 2, ada mineral yang diproses menjadi metal. Metal itu Anda kenal mungkin namanya osmium, palladium, titanium, Anda kenal? Kalau di hukum Lavoisier itu apa? Tabel periodik, masih ingat? Itu termasuk logam mulia, precious group metal. Keluarga di Inggris ini mengumpulkan
tahun 50-an, 1950-an sampai 1960-an menguasai lebih dari 50% tambang dari mineral ini. Setelah diproses, benda itu bernama platinum. Platinum diimagekan, dicitrakan. Tahun 90-an, platinum diterima di dunia perbankan sebagai jaminan sama dengan emas. Paham? Keluarga ini kaya raya karena mengontrol platinum. Pertanyaannya, kenapa nggak palladium yang lebih bagus daripada platinum, lebih kinclong emas putihnya? Karena tidak ada yang mengontrol. Ini yang kita sebut the winner takes all. Ini yang disebut alkemi. Kalau kita tidak punya alkemi, jangan harap kita bisa menjadi makmur, berdaulat, masuk ke yang tidak terkendali, alias yang kita ikut aja yang sistem yang sudah ada. Ya sudah, kalau ulang tahun perkawinan ya beliin berlian, bener nggak? Jaminan pakai emas, pakai platinum, atau ya pakai dolar, gitu kan kira-kira. Saya rasa saudara-saudara, sahabat semua yang berada di ruangan ini mulai berpikir, apa alkemi Anda? Apa alkemi organisasi Anda? Kalau Anda masih me too produk, terpaksa Anda ikut sistem yang ada, ya, dan tidak mungkin Anda akan super kaya, nggak mungkin. Contoh berikutnya, saya sebagai ada dua makhluk saya ini, kalau hari Rebo saya adalah pegawai negeri, tetapi saya udah mengundurkan diri karena kayaknya saya beda pendapat dengan apa yang negara pemerintah saat ini lakukan. Jadi karena kebenaran adalah kebenaran, bener nggak? Versi saya loh ini ya, ngapunten ini. Jadi daripada tensi saya sampai beli tensimeter hanya untuk ngukur, ngecek 140/90 terus minum obat tekanan darah tinggi, paling enak adalah udah tidak berada di lingkungan yang membuat stres, bener nggak? Jadi tapi saya mau menceritakan sedikit sebelum kita masuk ke topik bahas utama, adalah pentingnya untuk memahami geopolitik dan geostrategi. Saya belajar 6 tahun oleh negara untuk mempelajari ilmu beginian. Terus sampai sekarang asal mengajar di lembaga dari tahun 98 sampai sekarang, 4 tahun terakhir dengan Pak Ria Mizar Ria Kudus sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, dan saya mengundurkan diri di semuanya karena saya merasa ada yang nggak pas. Jadi saya mau ceritakan nggak pas, mungkin beberapa teman udah dengar, tapi sekedar saya ulangi bagaimana tidak pasnya gitu ya. Kita tahu pemerintah sekarang sangat suka membangun infrastruktur, setuju? Tidak salah membangunnya. Yang saya nggak suka adalah hutangnya, bener nggak? Jadi ada ribuan cara untuk membangun tanpa hutang. Jadi saya ceritakan dulu adalah di mana kita di Kementerian Pertahanan dulu, sekali lagi saya bukan sekarang, jadi saya bilang itu udah masa lalu saya. Kita panggil 3 departemen, BUMN karena dia akan membangun, kemudian Menteri PUPR, kemudian Menteri Perhubungan karena jalan kalau udah jadi yang ngelola Menteri Perhubungan, gitu kan? Sewaktu kita panggil, kita tanya, Bapak membangun jalan dari ujung Lampung sampai Aceh, saya angkat topi, betul ya? Yang saya mau tanya adalah, ada nggak jalan yang 3 km lurus? Mereka bertiga, pejabat ini bingung. Untuk apa Pak? Saya tanya, Anda pernah ikut Lemhanas nggak? Mereka diem. Ya untuk apa? Kalau kita perang sama Malaysia atau Singapura, kapal perang kita bisa landing di mana pesawat kita, bener nggak? Oh itu toh gunanya, dan kita nggak minta biaya. Atau kalau di Kuala Namu, di Medan, ada kapal kecelakaan di landasan, ada 7 pesawat harusnya schedule udah landing, karena ada kecelakaan lagi diberesin, kapal itu muter-muter di Kuala Namu, 1 jam kemudian bahan bakarnya habis. Di mana bisa dimendaratkan? Oh enggak tahu Pak. Kamu gila kali yang ngelola negara, kayak bikin wali kota, saya bilang kayak gitu.
Faham maksudnya? Ya, nggak sederhana. Kalau bikin wali kota, bikin jalanan, silakan, kapal juga nggak perlu landing di situ, bener nggak? Terus saya lihat Departemen Perhubungan, saya bilang, Anda membangun 15 pelabuhan di perbatasan luar Indonesia, saya angkat topi. Triliun biayanya, saya angkat topi untuk menghidupkan ekonomi, betul nggak? Tapi kapal perang kita satu pun nggak ada yang bisa sandar, karena ada draftnya ketinggian, ada yang kerendahan, ngerti nggak? Kami nggak bisa bela negara. Jadi waktu kemarin Raja Ampat ada kapal yang nyangkut, kita nggak bisa protek karena Anda tidak ngerti bela negara. Bisa bubar negara kita ini, bener nggak? Ini bukan kampanye. Nah, ini hanya menceritakan bahwa ngelola negara itu modalnya bukan dengan belusukan doang, nggak bisa. Ya, ini yang harus difahami kita. Ini yang harus difahami kita. Nah, nanti masuk ke pelajarannya nih. Jadi pelajarannya. Jadi saya mau menceritakan, dan ada salah satu sesi di mana saya harus ke Konawe, gitu ya. Siapa di sini dari Sulawesi Tenggara? Wah, saya nggak lihat juga nih ada silau. Jadi di Konawe saya landing 1 jam kira-kira kabupaten itu. Ada tobong pembakar, kilen pembakar, tingginya tuh sekitar 20 meteran. Saya bilang, kenapa menggunakan teknologi yang udah 20-30 tahun yang lalu, bener nggak? Gini, tar. Ini pasti mengekspor utang nih, ngerti nggak ya? Nanti saya ceritakan tentang mengekspor utang nih. Saya cuma lihat, begitu saya masuk ini barang bekas, saya tahu nih ekspor utang nih. Gini ya. Ini saya mau ceritakan, saya ya pebisnis, betul kan? Bisnis kan mau untung gede. Jadi saya punya pabrik di Pasuruan, pinjem bank, riba kan? Betul ya, riba. Ya itu masa lalu kan, Tuhan maha pengampun kan? Pabrik ini 7 tahun balik modalnya. Di tahun kelima, saya bilang sama perusahaan di Malaysia, saya bilang, brother, kita bikin pabrik di Malaysia. Pabriknya adalah pemurnian plastik untuk menjadi solar. Berapa investasi? Tenang, investasi gampang. Saya pindahkan pabrik saya di Pasuruan. Dipindahkan, lalu berapa? Kamu 90%, saya 10%. Baik nggak? Kamu cicil ke saya, tapi harganya harga baru, bener nggak? Tapi kan dia nggak tahu harga baru, bener nggak? Jadi begitu ini pindah, dia nyicil ke saya. Nah ini kali ini halal, bener nggak pakai bunga. Jadi bisnis itu namanya saya ekspor hutang, dia bayar saya tunai, bener ya? Nah di Konawe sama persis. Saya bilang begitu 30 tower ini berdiri, saya bilang ini pasti ekspor hutang, bener nggak? Jadi bener, begitu saya lihat, bener barang bekas, iya kan? Dan Indonesia harus bayarnya ke negara mana tuh? Proyek itu paling nilainya 100 miliar kali, kita harus bayar 2 triliun, bener nggak? Saya bilang nih goblok ini pejabat kita nih, bener nggak? Mangkel nggak Anda, bener nggak? Setuju ya? Ini saya saksi mata langsung nih, saya bilang gitu. Terus saya bilang pulang deh kita, bener nggak, ke Jakarta? Pak, nggak ke Morowali? Ada apa di sana? Beginiannya ratusan Pak, mati aja loh. Iya nggak? Terus pulang kita ke bandara. Pas di bandara banyak kan? Nggak, ini anggap aja hoax deh. Kalau kita ngomong bahwa ada orang Cina di Indonesia kan dibilangnya hoax kan? Ini hoax, udah gitu aja deh. Begitu pulang, saya lihat mereka pakai topi kan? Ini maaf ngomong nih. Saya ngelihat wajahnya. Anda tahu waktu saya sekolah 6 tahun, salah satu keilmuan saya adalah micro expression. Micro expression adalah membaca wajah, betul ya? Jadi kalau otot manusia itu misalnya tangan ada bicep, ada tricep, ini paling major muscle-nya sekitar 5-6 biji. Tapi wajah manusia itu ada 400 minor muscle. Yang kalau dia kecewa bentuknya berubah, kalau dia bahagia bentuknya berubah, kira-kira gitu. Tahunan saya mempelajari, saya kan ngelihat ekspresinya. Kenapa? Karena gini,
Saya 6 bulan di State Penitentiary, penjara kelas kakap, saya interview orang. Anda tahu orang ke 100 saya bilang ini pembunuh nih, ini pedofil nih, karena udah kelihatan tampangnya. Setuju ya? Anda bayangkan begitu saya jalan, saya bilang sama supir yang di Konawe itu, bentar, berhenti. Orang tuh jalan, saya liatin. Dalam hati saya bilang, ini narapidana ya? Ngerti maksudnya? Jadi buruh di sana belum tentu orang normal loh. Dibuang biar kita yang nanggung. Saya bilang gendeng, anggap bicara cuma 1 orang, tapi narapidana loh, bener nggak? Apalagi ratusan atau ribuan. Saya nggak menuduh bahwa dia narapidana karena datanya tidak ada, tapi hati saya udah bicara, ini inmate, ini orang narapidana. Jadi saya boleh dituduh hoax, karena saya juga tidak menyatakan bahwa itu pasti, tapi feeling loh, mungkin bisa salah. 6 tahun kuliah dengan 20 tahun pengalaman di dunia beginian, bisa saja salah karena manusia, bener nggak? Tapi ini saya jadi mangkal banget, bener kan? Kenapa mesti berhutang? Ini harus disudahi, betul ya? Caranya bagaimana? Jadi saya berdiskusi sama sahabat saya, dia senior saya, jauh senior saya. Dia bernama Michael Hudson. Profesor Michael Hudson ini mempunyai konsep berbeda dengan yang ada di dunia ini. Jadi di Amerika itu walaupun negara ini sontoloyo dan ontohot, tapi kebebasan berpikirnya boleh diakui, boleh kita respect, gitu ya. Jadi dunia ekonomi di Amerika itu terdiri dari 2 mazhab. Mazhab Ivy League, atau mereka yang kuliah di Ivy League. Ivy League itu ada Cornell, Columbia, ada Harvard dan lain sebagainya, yang biasanya lulusannya pergi ke Wall Street. Non Ivy League kerjanya di bank, ujung-ujungnya di IMF dan World Bank, gitu ya. Ada 2 mazhab. Pemerintah saat ini semuanya mazhabnya mazhab ini nih, bener nggak? Sementara uang perputaran di dunia ini 70% dari Wall Street. Contoh, Alibaba listingnya di mana? Di New York, bener nggak? Yang punya Wall Street, paham ya? Jadi kita lihat nih, hati-hati nih Wall Street ini. Nah, kemudian mazhabnya yang tadi yang ke IMF, World Bank ini punya lembaga rating namanya Standard and Poor, punya Moody's gitu. Mereka bisa merating sebuah negara, Indonesia BBB misalnya gitu, bener nggak? Kemudian di lobby naik jadi BB plus, bener nggak? Investor datang nggak? Belum tentu, karena investor itu yang menunggu adalah rating dari Wall Street. JP Morgan kasih Indonesia berapa ratingnya? Goldman Sachs berapa kasih Indonesia ratingnya? Paham ya? Kalau ratingnya turun, mereka nggak masuk. Jadi kita jangan dibohongin dengan data, paham ya? Datanya benar, tapi karena orang nggak ngerti, oh iya ratingnya naik, hebat ya pemerintah sekarang, betul ya? Paham ya? Nah, ini ada makhluk ketiga. Yang Hudson punya metode ini beda sama yang pemerintah punya, swasta punya, dia ketiga. Georgia adalah negara berdaulat yang diserang sama Rusia. Crimea negara berdaulat diserang oleh Rusia. Anda tahu? Enggak tahu nggak apa-apa. Karena bacaan kita memang dulu zamannya TVRI masih 1, kita berita internasional tuh up to date. Sekarang berita internasional ditutup, bener nggak? Anda nggak tahu jadinya apa di luar itu ya. Nah, pada saat ekonomi 2 negara ini goncang karena dimainin oleh Rusia, Michael Hudson membantu perekonomiannya. Kemudian Venezuela yang menyerang Amerika dengan ekonomi, pakai narkoba, diserang balik sama Amerika dengan economic hitman, mata uangnya dijatuhin, begitu ya. Michael Hudson berdiri di sana, Venezuela masih berdiri. Terakhir Erdogan, kudeta gagal di belakangnya Amerika, karena Erdogan ke Rusia dan ke Cina, disikat lagi lira. Erdogan panggil Hudson sebagai penasihat keuangan, stabil lagi lira,
didukung oleh Qatar. Jadi ada banyak cara pada saat mereka bermain economic warfare atau perang ekonomi yang dilakukan oleh Amerika, itu bisa di counter dengan teorinya Michael Hudson. Hudson ini sahabat saya, nanti saya ceritakan sampai sana karena saya harus menceritakan banyak sebelum topik kita utama masuk. Setuju ya? Ilmunya nggak keberatan ini. Kita bagi 3 periode ekonomi. Tahun 1931 di mana ada Great Depression. Anda ingat ya? Dunia dan Amerika mengalami Great Depression 1931. Sebelum 1931 teori ekonomi basicnya menggunakan Adam Smith, tidak ada bank sentral. Karena money, uang, hanya greasing the transaction. Uang itu hanya alat bayar untuk melumaskan saja. Zaman sebelum tahun 1931, kita tidak memuja uang, tidak memuja bunga seperti saat ini. Biasa saja. Setelah tahun 1931, John Maynard Keynes yang disebut Keynesian mempunyai teori bahwa harus decentralize, harus dikontrol. Periode setelah itu dinamakan Keynesian periode, di mana adanya bank sentral di sebuah negara. Karena itu IMF ngontrolnya di bank sentral, bener nggak? Dimana kalau nanti kayaknya nggak mungkin salah satu di antara kita jadi presiden, nomor 1 adalah tutup Bank Indonesia, pindahkan Bank Indonesia di bawah Menteri Keuangan, hanya departemen atau dirjen moneter saja. Nanti alasan saya kasih tahu. Keynesian dipuja. Jadi kalau mereka merasa, oh misalnya saya tanya, Bapak, kita cetak duit 10 triliun, setuju? Maka Bapak akan bilang, nanti inflasi. Betul Pak ya? Ada di bawah sadar kita udah masuk nih. Keynesian udah 100 tahun loh mendoktrin kepala kita, nanti inflasi. Inflasi itu dajjal yang diciptakan oleh mereka. Nggak ada yang namanya inflasi. Zaman Rasulullah nggak ada namanya inflasi, bener nggak? Setuju ya? Ada inflasi zaman Rasulullah? Nggak ada, udah itu dajjal inflasi itu. Bagi kita nanti kita bikin dia cuman anjing pudel aja, gitu ya. Nah, kemudian Keynesian berkuasa dengan bunga berbunga, uang, ngeprint uang. Nah, ini lagi kuncinya. Amerika, si ontohot borokokok ini, tahun 1944 ngumpulin 18 negara Eropa, negara-negara yang bakal menang perang. Anda tahu cerita itu kan? Di Bretton Woods, kota kecil di ujung Boston. Tanda tangan, kita semua kan nanti menang perang. Kita nggak mau ada perang dunia ketiga lagi, setuju? Setuju. Untuk tidak ada perang dunia ketiga, nomor 1, kita harus punya world currency, harus punya currency dunia. Namanya dolar. Kurang ajar nggak? Itu alkemi. Perancis tidak setuju, Perancis keluar. Sebulan kemudian diserang sama Jerman, balik lagi. I taken deh. Akhirnya semua taken. Yang kedua, mereka membuat IMF, International Monetary Fund, membuat World Bank, dan trading harus dikontrol dan semuanya berada di Washington. Itu menunjukkan bahwa semua di kakinya Amerika. Betul ya? Jadi IMF itu 26% sahamnya Amerika, sisanya the rest of the world, seluruh dunia. Indonesia cuma 1 poin sekian. Dan syarat untuk setujunya sebuah resolusi harus 75% suara. Ngerti nggak? Jadi kalau Amerika nggak taken, kan cuma 74, nggak bisa quorum. Itu namanya alkemi. Setuju nggak? Ya, Anda harus lihat bahwa kita harus bikin rupiah juga harus bikin begitu. Kalau nggak kita bahaya nih, kalau nggak ngerti alkeminya ini kita dimainin. Kemudian apa alkemi yang Amerika lagi bikin? Yang kita dengan sadar kita terima bahwa dolar sama dengan emas. Kurang ajar nggak? Jadi kalau sebuah negara mau mencetak uang, syaratnya harus punya emas atau dolar. Serem nggak?
Betapa pintarnya negara tersebut mengendalikan alkemi dunia. Kita udah masanya nih berjuang bersama-sama, ya. Udah, kepala kita udah mulai berat nih pelajarannya, setuju? Nah, lanjut. Tahun 2008 terjadilah subprime mortgage, bencana keuangan dunia. Hanya yang di dunia keuangan yang merasakan penderitaan tersebut, betul ya? Dan sejak saat itu saya dan teman-teman termasuk Michael Hudson menyatakan the end of year Keynesian, mati Keynesian. Herannya 10 tahun kemudian pejabat negara masih memuja Keynesian. Setuju nggak? Nggak bisa lagi Anda pakai Keynesian. Anda harus pakai anti Keynesian. Nah, ini yang nanti mau kita ceritain anti Keynesian itu. Caranya bagaimana? Rumus nomor 1 adalah print money. Anda akan bilang, nanti inflasi, bener nggak? Selama ada underlying proyek, maka print money tidak masalah. Saya kasih contoh. Kang Randy datang ke saya. Kang Randy adalah Menteri Bappenas, saya Presiden. Ceritanya, kalau ngayal boleh kan sampai top kan, bener nggak ada ongkosnya. Kang Randy bilang, Mas, kita mau bangun 100.000 rumah. Setiap tahun saya perlu 100 triliun. Bener nggak? Saya bilang, oke. Setiap kota 100 rumah yang sehat, yang baik, yang islami semua, toilet tidak boleh ngarah Ka'bah dan lain sebagainya. Anda ngerti kan? Karena kita harus yang ngebangun. Sholat harus berjamaah dan lain sebagainya. Konsep-konsep kita. Saya print 100 triliun dari langit. Nah, nih Mas, betul nggak? Oke? Mas Randy bilang, Krakatau Steel nyala sekian ribu ton. Pabrik bata mulai dari ujung Jawa sampai Kalimantan nyala semua pabrik bata, bener nggak? Pabrik semen nyala, tidak boleh ada satupun unsur impor. Begitu semua jadi, berdiri, balikin ke saya 100 triliun tanpa bunga. Bener nggak? Ke negara. Kang Randy bangun, dijual tanpa bunga kan jadi murah, bener nggak? Uang begitu masuk ke negara saya bakar. 5 tahun kemudian 100 triliunnya masuk jadi 10 juta rumah, bener nggak? Itulah underlayingnya. Inflasi nggak? Nggak ada, betul nggak? Anda mulai paham? Gampang ngelola negara kan? Itu teorinya Michael Hudson, di mana tahun 2005 beliau penasehat Xi Jinping untuk bilang ke Xi Jinping bagaimana melakukan. Dan apa yang dilakukan? Mereka punya dua, renminbi di dalam negeri cetak suka-sukanya, yuan di luar negeri. Mereka punya dua currency. Anda tahu kan? Enggak, baru tahu sekarang. Suka-suka mereka nyetak duit selama ada proyeknya, betul ya? Setuju? Jadi sekarang proyek itu ngapain ngutang, bener nggak? Kesel nggak gitu ya, bener nggak? Print aja, tolnya gratis. Kalau memang cinta rakyat, jangan tol yang dibangun, jalan umum, karena yang dilewati bisa dapat faedah. Sudah ngerti cara bangunnya negara? Oke, mau lanjut atau udah? Nah, apa yang dilakukan oleh negara satu lagi nih? Karena kita tahu ada negara besar satu lagi yang punya nation interest, yang punya 1,3 miliar penduduk, yang pengen 1000 tahun masih negaranya ada. Bener nggak? Nation interest mereka juga pengen negaranya survive, betul kan? Seperti kita pengen negaranya juga utuh sampai 1000 tahun lagi, gitu kan? Yang dilakukan mereka bisa printing money di lokal, tapi mereka tidak strong, tidak kuat. Yang dilakukan adalah, oke, ini sekali lagi saya sama Kang Randy lagi nih. Kang Randy bilang, Mas, gimana caranya kita punya banyak dolar sebagai cadangan kita untuk bisa punya apa? Deterrent faktor, faktor penggentar. Oke.
Akang pergi ke Papua Nugini, cari orang yang dekat sama presiden atau perdana menterinya, paham ya? Kang Randy kirim intelijen, cari di sana presidensi. Anda ngerti presidensi? Presidensi orang yang dekat presiden, orang yang mempengaruhi perdana menterinya Papua Nugini. Terus intelijennya lapor ke Kang Randy bilang, sudah dapat. Dia pokoknya oportunis, dekat dan bisa mempengaruhi perdana menteri Papua Nugini. Gitu ya? Oke. Namanya siapa? Larry. Oke, Larry. Jangan dipanjangin Larry-nya ya. Kemudian kirim bilang sama Larry, mereka bikin proyek yang lama balik modalnya. Tapi ada streaming of income. Pelabuhan, bandara, jalan tol, benar ya? Yang panjang, yang kalau perlu tidak lama balik modalnya. Ngerti nggak? Oke. Nanti kalau ditanya uangnya ada, pokoknya lo kerja aja gitu ya. Gitu ya. Lalu Kang Randy bilang, ini gimana proyeknya? Ini 10 billion dolar Anda pegang, Anda bilang sama si Larry, duitnya sudah ada di Bank Indonesia, bener gak? Transfer ke Bank Papua Nugini, enggak bisa, bener gak? Kemudian dari uang yang tadi, apa yang Kang Randy lakukan? Krakatau Steel nyala, semen nyala, semua nyala, bener gak? Lalu kita kirim 100% material ke Papua Nugini, kirim SDM ke Papua Nugini, uang ke Papua Nugini, setuju ya? Jalan tol jadi di Papua Nugini, urusan gak ada isinya, urusan nanti, bener gak? Pelabuhan jadi di Papua Nugini, bener gak? Udah jadi lapor, udah jadi, siap, tagih dolarnya, masuk, setuju? Itulah kita namakan ini semua adalah Spice Road, jalan rempah. Wah gitu. Bisa nggak? Itu cara mendatangkan dolar, bener nggak? Ada nggak sebuah negara sekarang melakukan itu? Ada nggak? Indonesia nggak ada, hoax, nggak ada. Pemerintah kita pintar, bener nggak? Anda udah mulai ngerti sekarang, mulai panas. Guru besar itu adalah Michael Hudson, yang dia bilang, if you become the presidency, kalau kamu si Ontohot ini deket sama presiden atau kamu sendiri presiden dengan didukung teman-teman SSN, saya penasihat keuangan kamu, bener nggak? Saya bikin kamu lebih besar dari negara sekarang karena kamu mempunyai sesuatu yang negara lain tidak punya. Nah ini mulai mikir nih, apa? Indonesia negara keempat penduduknya terbesar di dunia, setuju? Dan negara Muslim terbesar di dunia, setuju? Kalau kita punya bola dari plastik, dimasukin rempah-rempah, ada rem itu yang mengkilat-mengkilat glitter, lalu diputer bola tadi, rempah-rempahnya nempel di mana? Di tengahnya, bener nggak? Setuju ya? Bumi sudah muter berapa tahun sih? Sama porosnya 5 juta tahun, bener nggak? Itu semua mineral nempelnya di Katulistiwa. Kita zonanya terpanjang. Jadi sumber daya alam Indonesia dibandingkan 4 negara, kita yang paling besar. Setuju nggak? Karena kita yang paling besar, maka kita direbutin oleh 3 negara tadi, Amerika, Cina, India, untuk diambil sumber dayanya. By all means, apapun ongkosnya, lu minta duit, lu minta apa, dibayarin asal sumber dayanya didapetin, bener nggak? Karena itu negara besar itu ngincernya sumber daya alam. Amerika dengan minyak dan emasnya, Cina dengan rare earth, tanah jarang, nikel, koper, semua batu bara, semua disikat sama dia, bener nggak? Dan kita nggak sadar bahwa kekuatan itu adalah deterrent factor, faktor penggentar. Kalau kita shutdown, kita tutup itu Indonesia, nggak ekspor mineral, apa yang terjadi? Dunia teriak, nggak ada nikel, bener nggak?
nggak ada pabrik baterai yang nanti berdiri, bener nggak? Kan nikel dengan kobalt jadi baterai, lithium, bener nggak? Anda bisa bayangkan betapa lemahnya saat ini karena tidak mengerti geopolitik dan geostrategi, tidak pernah ke Lemhanas semua pejabat-pejabatnya. Paham ya? Nah, ini kalau sudah mulai ngamuk gini, waktu saya tinggal 21 menit nih kayaknya nih. Sampai mana tadi terakhir? Nikel. Oke. Tutup. Nah, tutupnya ada 2. Jadi kalau Kang Randy sekarang jadi presiden, bener nggak? Kita pensiun, kita presidennya 2 hari aja. Habis itu, karena 2 hari habis itu saya ditembak sama kompetitor kita, bener nggak? Karena hari pertama kalau saya cuma jadi presiden nggak mau lama-lama, cuma 2 hari. Habis itu Kang Randy aja, bener nggak? Cuma 2 keputusan saya. Begitu jadi presiden hari pertama, saya akan menandatangani perpres, peraturan presiden, bahwa setiap orang yang punya duit kirim uang keluar Indonesia tanpa underlying produk. Jadi misalnya kalau dia kirim uang, beli pabrik, beli barang, beli baju, itu ada underlying. Kalau dia taruh di luar, transfer dari Indonesia, itu namanya flight capital, penjara 10 tahun. Gitu ya. Yang kedua yang saya akan lakukan adalah mulai jam 24.00 bank bunga 0. Jadi Mbak, kalau punya duit 1 triliun yang biasa menikmatin 50 miliar setahun, mendadak 0. Bete nggak? Ada 4.500 deposito di bank di Indonesia. Begitu 0, Anda ngapain? Anda cabut dari bank dan Anda invest di SSN. Mana proyekmu? Bener nggak? Dalam 1 malam 4.000 triliun bisa keluar semua. Nyari proyek di Indonesia saja karena nggak bisa keliling keluar. Bener nggak? Setuju ya? Ekonomi jalan dalam 1 hari doang. Bener nggak? Jadi 1 menandatangani apa tadi? Flight capital. 2 deposito 0. Syariah nggak negara kita ini? Halal nggak makan kita? Bener nggak? Hanya dengan perpres kalau presidennya niat, dan harus niat, bener nggak? Abis itu saya ditembak mati, bener nggak? Ada nggak yang nembak saya? Iya, orang yang punya duit triliunan bete, bener nggak? Mau ngirim keluar nggak bisa, tembak aja si Mardigu itu, bener nggak? Saya mati, insya Allah syahid, bener nggak? Yang jelas waktu dimakamkan upacara militer. Oh keren bos, udah didoain syahid, upacara militer, top, bener nggak? Apa nggak enak hidup kayak gitu? Iya kan, matinya enak, hidupnya enak, bener nggak? Itu habis itu ya Kang Randy aja, bener nggak? Yang masih muda, kita udah kepala 50, naik tangga aja gemeteran tadi kita. Kang Randy keputusannya lanjutin. Apa yang Kang Randy lakukan? Lihat peta Indonesia. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Yang lain lautnya di pinggir, bener nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa. Lupa sejarah. Betul ya? Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina. Nikelnya, batu baranya itu lewat Selat Lombok, Makassar langsung ke Cina. Benar ya? Kalau kita bilang lewat, bayar $1. Benar nggak? Dia nggak mau bayar, dia puter lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal. Rugi dia, bener nggak? Lebih baik bayar, gitu ya.
Kenapa kita nggak segitu berdaulatnya sih? Pemimpin kita kemana aja, bener nggak? Masa 1000 hari kerja 600 hari belusukan? Ini maaf ya, maaf ini mana NKRI-mu gitu. Setuju ya? Terus ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, bener nggak? Ada Taiwan. Itu 20% produknya pergi ke Amerika Utara. Kanada, Amerika Utara, Amerika Latin. 80% pergi ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Semua lewat Indonesia. Betul ya? Kalau Kang Randy mutung, ditutup. Bek, nggak boleh lewat Indonesia. Lu muter lewat Papua di Selat Indi. Apa yang terjadi? Cina rugi triliun dolar karena nilai barangnya 2000 triliun dolar. Paham? Kalau kita minta $1 aja, itu nilainya 200 billion atau 2000 triliun. Indonesia tidak perlu ngutang, hanya kita tutup itu semua jadiin danau. Boleh nggak? Berani nggak? Kita bakal diserang sama banyak negara besar, berani nggak? Berani bos, karena kita di dalam sendiri sudah kaya. Iya bener nggak? Jadi nyelesain masalah bener. Ngutangnya dari mana dari tadi? Solusinya banyak, bener nggak? Tutup selat di Indonesia, bayar, dapat duit kita. Mineral yang banyak tadi, tiru apa yang Arab Saudi lakukan. Aramco Saudi merasa bahwa minyak dia cuma ada 20 tahun lagi. Sementara kehidupan itu ribuan tahun, bener nggak? Dia ubah corporate action negaranya dari petrodolar, dari petro menghasilkan dolar, dia mau ubah menjadi properti dan pariwisata. Karena dia punya Ka'bah yang sampai akhir zaman orang perlu datang ke Ka'bah, benar nggak? Dan dia perlu pelayanan, dia ubah. Jadi dia terbitkan namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia jaminkan cadangan minyaknya yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, terbitkan. Jadi dia jual, dia terbitkan surat nilainya 2000 triliun dolar. 2 triliun dolar ini the biggest atau SWF terbesar di dunia karena negaranya mau dia ubah menjadi pelayan hamba Allah. Ya, SWF namanya. Kita cadangan nikel kita ambil, atau koper kita, tembaga kita ambil cadangannya, terbitkan SWF hanya menjaminkan koper saja, itu nilainya besarnya bukan main. Sementara kita masih punya 130 mineral yang lain, benar nggak? Dan itu tidak ngutang karena berdasarkan jaminan. Uang ini membuat Freeport hanya menjadi kontraktor, tidak perlu dibayar 55 triliun. Paham? Dia kontraktor keluar, kita bayar. Kontraktor keluar, bayar. Kontraktornya jelek, geser, ganti. Kalau sekarang dia ambil aset kita, dia jaminkan, sekarang diambil balik. Tapi kenapa pakai duit? Tahun 2021 juga habis kontraknya, nggak usah bayar, bener nggak? Tapi memang beda sih ya, emang tingkat intelektual emang segalanya sih. Anda kalau dengar cerita saya selama 45 menit ini, kira-kira kelar nggak masalah bangsa? Seneng kan pulang jadi gini doang ngelola bangsa bisa, gue jadi anggota DPR, anggota ini, bener nggak? Anda udah tahu toolnya, saya kasih sejam udah bisa ngerubah dunia. Karena memang sesederhana itu. Yang bikin rumit itu orang-orang pinter yang keminter. Diputer-puter ya kelihatannya inflasi lah, ngomong di TV segala macam. Saya bilang ribet bener jadi hidup, bener nggak? Oke, sekarang kita balik ke temanya kita. 15 menit terakhir ini. Setuju ya? Saya merasa ingin mempunyai kontribusi sedikit ke agama saya. Saya ingin fight hak konstitusi saya. Bahwa tidak ada satu instrumen keuangan pun yang bebas riba saat ini, versi saya.
termasuk atas nama syariah atau atas nama apapun. Saya menganggap versi saya loh ya, ngapunten nih ya, maaf ya. Jadi saya harus mengambil teknologi yang masih baru, yang saya lihat akan ke depan cerah. Yang saya incer pertama adalah, kalau kita kembali tahun 98, mundur sebentar, ada seseorang menawarkan saham Google ke Anda. Ini beli first round, listing pertama sekian juta dolar. Anda bilang enggak, karena the winner Yahoo, search engine tahun 2000 2001, Yahoo is the winner, benar nggak? Tapi sekarang siapa yang the winner? Google. Saya merasa kita ini tahu bahwa www is the winner, benar nggak? Saya bilang nggak, blockchain is the winner. Ini kita melihat 10-20 tahun lagi. Karena itu sejak 2 tahun yang lalu saya invest gede-gedean ke sumber daya lebih dari 32 anak ke 8 negara. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ke Inggris, ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, Estonia, dan Malta. Hanya untuk mempelajari blockchain. Dan saya begitu pulang, anak-anak cerita, saya bilang, bikin. Dan orang yang paling pertama protes adalah istri saya, bener nggak? Karena dia bilang, ayah, kenapa sih mesti invest yang bisa mbok invest bikin 70 Indomaret aja lebih untung, bener nggak bulanannya? Anda malah buang uang yang belum tentu untung, bener nggak? Invest itu nggak murah loh. Invest di teknologi, invest di SDM. Dan waktu kita invest, kalau kita bikin Indomaret 700 juta, begitu jadi 2 bulan kemudian ada revenue, ada income, udah bisa menyicil investasi kita, bener nggak? Ini kalau kita invest di teknologi udah besar, ada returnnya nggak langsung, bener nggak? Saya bilang, Bun, saya minta izin, ini jihad, bener nggak? Jadi ya udah, kalau sudah panggilan kayak gitu, istri saya ya manut aja, bener nggak? Gitu. Pas jadi kita membuat namanya Bursa Efek UKM. Bursa Efek UKM ini 27 Juli kemarin kita launch, namanya Santara. Maaf saya pakai bajunya, Santara Bursa Efek UKM. Jadi Bursa Efek ini investornya bagi hasil. Jadi misalnya ada ayam geprek Solo punya 30 biji. Kalau datang ke bank, kan bank selalu minta kata-kata mantra. Ada jaminan nggak? Bener nggak? Udah itu pakai bunga. Sementara kalau kita berbisnis, 30 ayam geprek itu mungkin tempatnya sewa, jadi nggak ada aset. Betul ya? Padahal ada revenue, ada profit, ada omset, ada profit. Di dunia blockchain ini bisa ditokenkan, revenue atau profit itu bisa ditokenkan dan bisa dijual dengan bagi hasil, seakan-akan sahamnya, tapi bukan saham kepemilikan, saham profitnya. Paham ya? Ini ilustrasi sebentar. Jadi dia beli token atau beli itu adalah hitungannya seperti saham. Nah, kita luncurkan 27 Juli kemarin dan dapat respon sangat bagus. Karena ada 37.000 orang mendaftar ingin jadi investor. Kenapa? Karena mereka taruh uangnya di bawah bantal. Karena nggak mau riba. Dia perlu investasi sementara produk-produk tersebut memerlukan uang, gitu ya. Listing 1 hari perlu 1 miliar. Saya ingat Arfah Barbershop. Siapa yang dari Jawa Tengah dan Jogja? Ada 51 Arfah Barbershop. Dia mau buka 4 cabang, perlu duit 700 juta. 3 jam habis. Karena bagi hasilnya 20%. Dan 20% itu bagi hasil, bukan bunga. Kita terbitin durian token. Ada 900 duren, panen, petik, listing 900 juta. 2 jam habis, gitu ya. Begitu 18 perusahaan listing, kita dipanggil OJK. Pricak, waduh. Bener nggak? Kita dipanggil. Mereka bilang, Anda melanggar undang-undang pasar modal. Saya bilang, Pak, undang-undang pasar modal kita kan saya pakai blockchain. Ini akal-akalan kamu. Bener nggak? Kita bagi hasil, Pak. Nggak bisa, ini saham. Dan lain sebagainya, kita berdebat. Berdebat panjang di OJK.
3 kali kita datengin OJK. Dan OJK melaporkan bahwa dia tiap hari diserang ratusan email untuk jalanin lagi Santara itu. Bener nggak? Jadi rupanya fans kita udah banyak ini. Nah, mereka tetap bilang bahwa tidak boleh beroperasi sampai izinnya keluar. Saya bilang izinnya apa? Lagi diproses, mati nggak? Terus dia bilang, Anda 3 bulan sudah punya 18 emiten. Kami 10 tahun baru punya 18. Apa maksud Anda? Saya bilang, loh apa masalahnya, bener nggak? Saya lapor ke Pak Dahlan Iskan, ketemu Pak Imawan, mantan CEO-nya Jawa Pos. Saya bilang, Kang Mas ngapunten, tolong saya bilang gitu. Oke. Ini maksudnya apa? Ini kami mau punya bisnis yang bebas riba. Apa jawaban Pak Imawan? Kita tuntut aja negara. Saya bilang, apa? Kita tuntut negara. Jawa Pos 3 kali nuntut negara, 3-3-nya menang. Dulu waktu dia buat TV JTV itu ditutup oleh pemerintah karena nggak boleh ada TV lokal. TV itu nasional. Yang kita lakukan adalah tuntut. Nama gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara. Keren. Bener nggak? Saya bilang, filosofi Anda apa, Mas? Saya ingin dengan paket produk kita ini kita bebas riba. Oh, itu lebih tinggi lagi. Karena Anda bisa tuntutnya di MK, Mahkamah Konstitusi, karena riba adalah hak konstitusi. Gitu kan? Jadi kita atur. Sekarang kita lagi ngatur legalnya. Teman-teman Munarman itu semua kan teman lama saya. Mas, gue join di belakang lo. Walaupun nggak ada satu orang yang mendukung lo, gue dukung. Karena nggak ada orang yang berani fight untuk merubah undang-undang supaya riba berdaulat. Bener nggak? Saya bilang walaupun sendiri saya maju deh, sebenernya nggak? Kan kita kan kaum moderat begitu kan, modal dengkul urat kan, maju aja gitu. Nah, ini kita lagi susun. Tapi rupanya OJK gentar juga. Kemarin kita dipanggil, dia bilang Santara boleh jalan lagi. Oh, alhamdulillah. Jadi ngerti nggak? Pengusaha tuh nggak ada matinya, gitu aja, bener nggak? Karena demi agama kita, nggak ada yang berjuang kalau nggak kita yang fight, bener nggak? Kita udah nggak tatanan konsep. Nah, lalu saya curhat sama Pak Dahlan. Pak Dahlan bilang, Pak tolong promote Santara, Bursa Efek UKM. Oh, sekarang namanya nggak boleh Bursa Efek, tapi digital market, digital asset, UKM digital asset harus 4.0. Ya udahlah gantilah namanya, bener nggak? Karena nggak boleh bursa, bursanya milik Bursa Efek. Ya udah PN, gitu kan? Si Pak Dahlan bilang, oh nggak bisa Mas, kamu nggak jenius, kelebihan kamu cuma pakai blockchain, kamu kesencen dulu deh katanya. Shanghai itu punya bursa efek, namanya Shanghai Stock Exchange. Kalau Indonesia namanya Jakarta Stock Exchange. Tapi Shenzhen itu ada UKM Stock Exchange, ada 2000 UKM-nya. Kita ke Shenzhen, bener, Shenzhen Stock Exchange itu 2000. Jadi kita ingin membuat seperti itu. Dia bilang, kalau sudah 100 anggotamu, kasih saya, karena proven method. Saat ini belum proven. Nah ini, di ujung-ujung ini saya minta tolong, nih ngapunten nih. Karena belum proven. Baru 18, baru 7.000 investor, itu dianggap belum proven. Yang terjadi adalah begini. Ini rumus terakhir. Saya kayaknya udah suruh turun nih. Bener ya? Saya ikutin kata. Jadi gini. Di bisnis ada yang namanya nominator dan denominator. Denominator itu pembagi. Ini istilah matematik. Ingat, bisnis adalah science. Bisnis bukan kira-kira oh dagangnya di sini enak ya. Nggak bisa. Nggak akan pernah maju kalau gitu. Bisnis adalah science, ada perhitungan. Nah, misalnya Gojek kita pakai. Ada 1 juta user, ada 10.000 supir ojek. Supir ojek ini namanya denominator. Apa yang terjadi kalau 1 juta user, 10.000 supir ojeknya? Supir ojeknya bisa dapat 15 juta sebulan, 20 juta sebulan. Benar ya? Itu namanya denominator. Begitu supir ojek dapat 15 juta, 20 juta, apa yang terjadi? Supir ojeknya jadi 20.000, 30, jadi 100.000. Benar nggak? Pembaginya jadi banyak. Apa yang terjadi? Pendapatan dia juga turun kan? Jadi 2 juta lagi. Yang dilakukan oleh Gojek adalah nominatornya dibanyakin lagi. Paham ya?
terus sampai timbul keseimbangan yang namanya critical mass. Paham critical mass? Critical mass ini di satu titik ongkosnya tetap walaupun salesnya naik, jadi profitnya tak terhingga. Gojek sudah ketemu sekarang di 8 juta user, di 400.000 denominatornya, gitu ya. Ini begitu nambah 12.000, nambah berapapun, income dia naik, cost dia tetap. Karena itu perusahaan yang masih bakar uang itu belum ketemu critical mass-nya. Paham ya? Jadi bakar uang itu ada rumusnya, bukan kulit. Begitu ketemu critical mass-nya, nggak sampai setahun triliunan balik. Kebayang ya? Nah, sekarang Santara punya 37.000 investor tercatat. Kalau Anda hari ini sekitar 1.000 datang, jadi 38.000 nih. Rata-rata membelikan komitmen 10 sampai 20 juta rupiah. Kalau ada proyek dia mau UKM yang bagus. Jadi nilai underlying kita hampir setengah triliun, 500 miliar dalam portfolio Santara. Kami kekurangan UKM yang bagus. Paham ya? Jadi begitu ada UKM, langsung disamber, ada. Jadi saat ini saya minta teman-teman sahabat semua, cariin kita UKM yang bagus sebanyak-banyaknya, karena nanti ininya banyak dan terus akan menumbuh dan itulah menjadi ekosistem. Paham ya? Saya minta tolong dengan amat sangat, kalau ada UKM pergi ke Kang Randy, kalau ada investor pergi ke Kang Randy juga, bener nggak? Karena beliaulah yang mewakili SSN, setuju ya? Saya nggak ada Kang Randy, nggak ada SSN, nggak ada apa-apanya juga. Kita perlu collaboration, perlu kolaborasi, setuju ya? Nah, inilah misi Santara yang terakhir saya bicara dengan Hudson. Saya bilang, Mike, panggilan dia Mike, saya ada problem. Saya ceritakan ininya. Dia bilang, bentar. Apa yang kamu lakukan? Saya cerita, terus dia bilang, kamu consolidate bottom of pyramid ya. Jadi ini piramid ekonomi. Kamu konsolidasi UKM orang bawah untuk orang bawah. Kalau 1 miliar, misalnya Kang Randy ada proyek melepas 10% bagi hasil senilai 1 miliar. Kang Randy bilang, saya ikut 10 miliar. Tidak boleh. Karena cuma dibatasi 10%. Jadi kapitalis gak boleh masuk. Karena orang yang punya 50.000, 100.000, 200.000 yang boleh masuk. Kita consolidate bottom of pyramid. Dengan demikian ekonomi bisa ngedeket sama yang atas. Hudson bilang, ini Anda punya konsep, kalau jalan dia minta izin untuk dibuatkan Nobel. Karena ini jenius katanya. Mengangkat bottom of pyramid. Sadar ya? Paham ya maksudnya ya? Dan hari ini sahabat-sahabat semua, saya minta, karena ini cuma tool. Anda punya proyek sekarang udah bisa dibiayai oleh siapa? Oleh kita semua. Jadi bottom untuk bottom. Bottom of pyramid untuk bottom of pyramid. Konsepnya sudah jadi, softwarenya sudah jadi, izinnya sudah lengkap. Yang diperlukan adalah Anda punya ide untuk UKM maju, dan Anda punya uang daripada deposito haram, invest aja ke UKM. Santara tidak terima uang karena direct langsung. Jadi kita bukan crowdfunding, kita nggak ngumpulin duit taruh, enggak, langsung ke UKM-nya. Anda kebayang konsep bisnisnya, model bisnisnya, semua udah siap. Nah, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih buat waktunya. Semoga walaupun cuma sedikit perkenalan kita bisa ketemu nanti di Facebook, dan ada buku saya kalau mau tahu lebih lanjut. Sekali lagi mohon maaf kalau ada pendukung Pak Jokowi di sini. Nggak ada niatan saya untuk menyinggung beliau, tidak ada niatan untuk hoax. Ini hanya sekedar pembelajaran. Mudah-mudahan selama 1,5 jam kita bersama, faedah yang dapat dan ilmu ini sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita menjadi manfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.